ihina. Ini ada gangguan. Ya, udah Farel. Hah? Udah Farel. Terus. Au aba ibu ulatihinna au ikhwanihinna au bani akhwatihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna au tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal au tifil ladzi lam yadhar ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang saya akan bahas dalam tafsir ini, pertama wujuhul i'rab. Setelah wujuhul i'rab beserta mufradat. Kemudian makna ijmali. Setelah itu baru lato tafsir. Kemudian ahkamu syariah. Kemudian matar sudu ilahil ayat. Kemudian setelah itu hikmatul tasri wa bid'atul kasfil wajhi. Seperti tadi dikatakan kata Ustadz Yadi, ada dalil-dalil mereka bahwa jilbab itu sesungguhnya budaya Arab dan bagi orang yang tidak punya kesibukan-kesibukan di luar. Setelah itu dari ayat yang kedua yang harus dibahas, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, setelah itu sisanya baru menjelaskan surat Al-Ahzab 59. Mari kita kembali kepada ayat Nur untuk mengetahui apa i'rab, apa mufradatnya, artinya kedudukan kata dan apa arti kata per kata. Setelah mengetahui kedudukan kata i'rab, baru mengetahui arti kata, kemudian akan dijelaskan dulu asbabun nuzul. Setelah asbabun nuzul baru makna ijmali. Kulil mu'minina yaguddu min absarihim. Kul fi'il amar dari qala yaqulu kul. Kalau fi'il amar majumun. Kul. Setelah kalau fi'il amar pasti di dalamnya ada fa'il. Ayatnya mudmar. Kul anta. Kalau anta kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kul ya Muhammad. Lil mu'minina jar majrur. Yagudu. Yagudu. Ini harus kembali lagi ke atas. Yagudu fi'il mudhari' karena ayat.
Halo, Ya. bisa? Iya, iya nak iya. Sok. Iya nak ada. Ayo. Ini ya gudu. Ini fi'il mudhari. Untuk diketahui ya, fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi yang dekat kelompok 5. Ya gudu ini kalau fi'il mudhari sesungguhnya harus rofa. Rofanya af'alul khamsah disebutin nun. Ini kul ya gudu ayyagudu. Ada an masdariyah yang terbuang, tapi pengaruhnya ada. Di sini fi'il mudhari majzumun mansubun bihadfinun di anhu af'alul khamsah. Ya, harus tahu ya, ini af'alul khamsah alamatun nasbinya bihadfinun. Kalau alamatul rafinya bihadfinan disubutin nun. Ada alamatul kasri bihadfin nun alam, kemudian alamatul jazmin kalau fi'il mudhari, kalau fi'il tidak ada khafad atau tidak ada kasrah. Min absarihim min litab'id absarihim min harfu jar absari majrur bimin. Absar mudhaf hu mudhaf ilaih. Wa yahfaduna wa haru ataf. Yahfadunya i'rabnya sama dengan yagudu. Fi'lun mudhari mansubun bi an masdariyah mahdhuf. Muqaddaru bi. Jadi kullil mu'minin ayyagudu wa ayyahfadu. Itu takdirnya itu. Furujahum. Furuja maf'ul dari hafidah. Furuja mudhaf hu mudhaf ilaih. Zalika isim isyarah. Zalika hibdul farji wa hibdul absar. Min absar jar majrur fi mali nafsin ya mali nasbin maf'ul bi. Azka fi'il tabdil. Yufidu alal mubalaghah. Azka lahum. Bagi mereka. Inna adatun nasbi. Allah isim ina khabirun khabar ina marfu'un. Bima yasnaun ba harfu jar ma isim mausul yasnaun fi'il mudhari marfu'un disebutin nun li anau af'alul khamsah. Itu contoh ya untuk i'rab. Wakul sama dengan kul di sini. Artinya ada fa'il yang dibuang yaitu kul anta yaitu yang untuk ala Muhammad. Fil mu'minati jar majrur yagudu yagudna. Nah, kalau ini fi af'alul khamsah majzumun litisali nun niswah untuk menunjukkan kepada perempuan banyak. Jadi majzumun seharusnya yagudna itu mansub sama dengan oleh an masdariyah. Tapi karena ini nun niswah tidak seperti ini. Kalau ini waw jama, ini nun niswah harus majzumun. Min absarihim jar majrur fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bih. Wa yahfadna sama dengan wa yahfadu. Kalau yahfadu ini fa'ilnya itu hum, wa yahfadna fa'ilnya itu hunna. Furujahunna maf'ul bih. Wala yubdina zinatahunna. Wau harfu ataf. La adatun nafyi atau nahyi. Yubdina fi'il mudhari majzumun binun niswah. Zinatahunna wa huwa maf'ul bi. Ila ma dhahara minha. Wal yadribna bihumurihinna.
wau atap lam amar yadribna fil mudhari majzumun bi nun niswah bihumurihina jar majrur ala juyubihina jar majrur maf'ul bih dari wal yadribna wala yubdina zinatahunna, sama ya dengan wala yubdina zinatahunna ini illa libu'ulatihinna. Itu abaihina sama kedudukannya sampai lam had arafani wala yadribna bi arjulihina, sama dengan wala yubdina kedudukannya. Kalau kul ada amar ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linahyin alal muslimin ayagudu absarihim wa yahfadu furujahum li tazki nafsu li tazkiyah nafsahum min kulli muharramat bima yasnaun. Artinya untuk keterjemahan sesungguhnya ya, katakanlah hai Muhammad untuk orang-orang mukmin ya guddu min absarihim, tutuplah mata sebagian mata mereka. Jadi ya guddu, tutuplah sebagian kamu absarihim dari mata-mata mereka. Karena ada orang yang tak perlu menutup. Wayah padu dan jagalah furujahum. Tidak ada pakai min ya, nanti dijelaskan. Zalika azkalahum, itu sebagai pensuci kepada mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat mereka. Dan katakanlah hai Muhammad untuk orang-orang mukminah, para perempuan muslim, yagdudna, tutup matamu, min absorihina, dari sebagian kamu, mata-mata kamu, yahfadna, dan jagalah kamu semua, furujahunna, parji-parji kamu semua, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah perlihatkan tempat perhiasanmu ila ma dhahara minha, kecuali yang terlihat darinya. Wal yadribna bihumurihinna, dan pakailah kerudung-kerudungnya ala juyubihinna, sampai kepada dada. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan memperlihatkan perhiasanmu ila libu'ulatihinna, kecuali kepada suami atau kepada ayah-ayah mereka atau kepada ayah-ayah suami atau mertua. Atau abnaihina, atau kepada anak-anak mereka. Atau abna ibu ulatihina, atau kepada anak-anak suami, anak tiri. Atau ihwanihina, atau kepada saudara-saudara perempuan. Atau bani akhwati ihwanihina, atau anak laki-laki saudaramu. Atau bani akhwatihina, atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Atau nisaihina, atau kelompok perempuan. Au ma malakat aimanuhuna, atau kepada hamba sahaya yang kau miliki. Awit tabiina, atau kepada para pembantumu. Ghairi ulil irbati minarijal, yang tidak punya kepentingan atau tidak ada perhatian kepada orang dari golongan laki-laki. Au tifliladi lam yadhar, atau kepada anak-anak kecil yang belum jelas atau belum muncul tanda-tanda kedewasaannya, ala auratin nisa, dan tidak ada perhatian kepada aurat perempuan.
Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah kamu injakkan kaki-kakimu bi arjulihinna, dengan kaki-kakimu, liyu'lama ma yufina min zinatahunna, agar orang lain mengetahui apa yang ada dalam perhiasanmu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian, semoga kalian berbahagia. Nah, dari ini baru yang disebut terjemahan per kata atau letter kata. Neng ya, neng ani gini itu bisa ya, bisa robah. Sebentar ya. Ini kunat. Ini barusan saya sudah menjelaskan wujuhul i'rab dan mufradat. Kalau Anda belum mengerti boleh tanyakan. Kemudian makna ijmali. Ini kalau arti secara umum ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar laki-laki atau perempuan harus menjaga kehormatannya dengan cara menghindari keharaman yang ditimbulkan dari pandangan mata atau yang ditimbulkan dari farji, karena sumber utama dosa adalah mata dan syahwat. Maka untuk pertama menjaga diri itu, pandang mata atur atau jaga, juga farji harus ditutup rapat. Jangan sampai bisa terkontaminasi dengan masalah-masalah haram. Kenapa? Karena Allah sangat tahu secara detail, khabirun, secara detail, baik perbuatan yang terbuka maupun perbuatan yang rahasia. Perintah kepada orang mukmin laki-laki sama Allah memerintahkan kepada perempuan. Tetapi kepada perempuan ditambah, selain untuk menutup mata maupun untuk menjaga farjinya, kemaluannya, Allah memerintahkan kepada perempuan itu untuk menutup kepala, yaitu bihumurihinna, dengan kerudung dari kepala sampai di kepala, pundak, leher, juga sampai kepada dada. Ini kerudung itu bukan baju, tapi di atas baju. Ya, jangan sampai kamu bisa memperlihatkan aurat kamu kepada orang lain. Seperti jangan memperlihatkan tempat-tempat perhiasan. Boleh diperlihatkan, tapi bukan kepada orang asing. Yaitu diperlihatkan boleh saja ke suami, ayah, mertua, anak-anak, saudara, anak saudara, atau kepada sesama perempuan. Dan yang kemudian boleh dilihat atau memperlihatkan kepada hamba sahaya yang ada di rumah. Atau kepada para pembantu, walaupun laki-laki, tapi jika laki-lakinya itu tidak atau cuek kepada perempuan. Karena di Arab dulu rata-rata kalau para saudagar atau orang kaya
punya pembantu-pembantu laki-laki yang dikebiri, yaitu laki-laki yang dikebiri, jadi laki-laki yang kuat tapi tidak punya seks, sehingga tidak ada rangsangan untuk perempuan. Maka biasanya di Arab dulu, sampai saya waktu ke Madinah tahun 80, di Madinah ada khusus pelayan laki-laki besar-besar tapi mengatur perempuan. Setelah diketahui, yaitu orang-orang yang telah dikebiri dan tidak punya syahwat laki-laki atau anak-anak. Maka dengan itu, itulah semua ini disebut muhrim atau boleh bergaul di rumah. Nah, dengan keadaan begitu, harus tujuannya untuk kita harus bertobat kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kul artinya katakan, ya gudu tutuplah, yahfadu ya gudu yastaru, yahfadu sama dengan ya gudu atau yastaru. Azka lahum athar, khabirun alimun, zinatahunna. Ini perhiasan. Perhiasan itu ada 4 ya zinatahunna. Satu ada perhiasan kulkiyah, kedua ada perhiasan iktisabiyah, ketiga ada perhiasan dohiriyah, dan keempat ada perhiasan batiniyah. Kalau perhiasan hulkiyahnya itu perhiasan yang karena tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cantik, wajah, kulit halus, itu perhiasan hulkiyah. Memang dari sananya. Kalau perhiasan iktisabiyah, perhiasan-perhiasan yang dari hasil kecantikan, model baju diperindah, atau termasuk kuku pakai kitek atau bibir di lipstik, itu perhiasan iktisabiyah. Kalau perhiasan dohiriyah, yaitu perhiasan-perhiasan yang terlihat di luar, seperti baju, kalung, kemudian tadi segala sesuatu yang bisa dilihat. Kalau perhiasan zinatul batiniyah, yaitu anggota tubuh kita yang tidak terlihat. Ila ma dhahara minha, artinya ila ma ra'a minha. Yang jelas di sini adalah kerudung dan baju yang terlihat. Atau juga ila ma dhahara minha, ada yang mengatakan atau terlihat tidak sengaja. Seperti bagi laki-laki melihat perempuan tidak sengaja terlihat, itulah yang disebut ila ma dhahara minha. Bihumurihina, jadi bihumur itu atau bigotil roksi, baju untuk menutup kepala, leher, dan dada. Juyubihina, juyub jaib. Jaib itu artinya saku, atau juyubihina dohrihina, dada. Bu'ulatihina artinya ajaujah, wajauj, suami. Malakat aimanuhuna al-amah wal jariyah, hamba sahaya. Gueri ulil irbati, yang acuh tak acuh kepada perempuan atau orang yang tidak ada perhatian pada aurat. Ke-13 atiplun. Tiplun itu anak kecil di bawah umur 10 tahun. Makna ijmali sudah tadi dijelaskan.
sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini kisah rajul ma'mar'ah, kisah yang diriwayatkan oleh Ali ya. Ada seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, saling pandang. Kemudian saling tunduk dan keduanya saling mengagumi satu sama lain. Setelah tunduk baru melihat kedua kali. Sama perempuan melihat, laki-laki melihat. Karena terpesona, laki-laki melihat sambil berjalan. Padahal itu di atas parit. Dan ternyata digebrus. Terjerembab si laki-laki itu. Kemudian bibirnya berdarah. Kemudian tidak akan dihapus darah ini sebelum aku lapor kepada Rasulullah. Kemudian lapor kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasul dikatakan, itulah dosamu. Maka kau akan mendapatkan kecelakaan itu. Jadi Rasulullah telah berkata dalam ini, ya Ali, kepada Ali berkatakan, penglihatan pertama kepada perempuan adalah hak kamu. Tapi penglihatan kedua bukan hak kamu. Itu kemudian setelah dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Yang kedua, kisah Asma binti Mursyid. Diriwayatkan oleh Jabir. Asma pada waktu itu para perempuan kalau sudah maghrib pada datang ke kebun untuk ke WC. Kemudian di kebun banyak orang sambil memperlihatkan perhiasan masing-masing. Kemudian kata Asma, betapa jeleknya kamu menyombongkan apa yang dimiliki. Kemudian oleh Asma dilaporkan kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Jadi ayat ini ada kemungkinan tadi dari kisah dua orang perempuan laki-laki bertemu di tengah jalan, atau dari kisah perempuan satu sama lain saling memperlihatkan perhiasan-perhiasan, ingin mendapatkan kekaguman kepada mereka. Kemudian Lathaifut tafsir. Lathaifut tafsir kalau di dalam Safatul Tafasir disebut Sirul Maktum. Arti rahasia-rahasia yang tidak dijelaskan tapi tertulis. Artinya bahasa kita mah arti yang tersirat. Yang tersirat. Lathaifut tafsir itu arti yang tersirat. Seperti kata yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Ini mendahulukan yaghuddu absar, kemudian setelah itu baru kepada furuj. Padahal yaghuddu dan yahfadu nilainya sama artinya. Saling menutup, menjaga. Takdimul absar alal farji. Tujuannya bahwa kenapa kita harus sebelum menutup farji harus menutup mata dulu. Jadi artinya ini dalam bahasa balaghah disebut qasar. Kata singkat tapi mempunyai arti yang mendalam. Artinya dosa itu diawali oleh mata sebelum dosa yang berhubungan dengan farji. Maka dengan itu Allah memerintahkan mata dulu yang kau harus jaga. Baru setelah mata terjaga, baru urusan farji. Jadi takdimul absar alal farji artinya kita diperintahkan Allah. Yang utama itu dulu itu tutup dulu mata. Karena dosa itu sumber daripada sumber dosa adalah mata. Setelah mata baru farji. Jadi arti atau itu pasir, arti yang tersebut dalam
mengutamakan absor kepada farji itu tujuannya agar kita mengutamakan menjaga mata dulu, kemudian setelah menjaga mata baru farji yang harus kita jaga. Al-amru istidabi minal maharim. Jadi perintah ini tujuannya untuk menjaga segala macam yang haram. Yang haram akibat mata, yang haram akibat farji. Maka perintah ini istinabil maharim. Lain mata jeung farji saja, tapi diakibatkan dari pandangan mata yang nakal, kemudian dari syahwat farji yang tumbuh di setiap orang. Maka Islam harus meluruskan dengan yang benar. Yang ketiga yagudu min absarihim yahfaduna furujahum. Al-awal ma'asi azina minan nadar. Maksiat pada prinsipnya diawali dengan penglihatan. Bukan farji saja, terkadang bukan farji. Jadi maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat farji itu juga diakibatkan dari pandangan-pandangan mata ini. Maka inilah latar itu tafsirnya. Azkalahum. Adhar mubalaghah. Azka itu fi'il tabdil dari zakiya. Azka, kenapa Allah menyebut azka ke litazkiya lahum? Untuk membersihkan. Kan kalau litazkiya artinya untuk sekali. Kalau azka lahum lil mubalaghah. Yang disebut mubalaghah itu terus menerus, tidak ada hentinya. Jadi azka lahum diterjemahkan agar kamu selalu dalam keadaan suci. Bukan untuk mencucikan, tapi agar kamu selalu dalam keadaan mubalaghah, artinya terus menerus. Wala yubdina zinatahunna. Di sini dijelaskan, janganlah kamu memperlihatkan perhiasan. Padahal perhiasan itu tidak ada larangan untuk melihat. Kita boleh melihat sepuas-puasnya perhiasan di toko. Tapi kenapa ini dilarang? Maksudnya wala yubdina zinatahum, wala yubdina mahala zinatahum. Tempat perhiasan. Jadi yang tidak boleh dilihat itu tangannya, lehernya, dan kakinya. Soal zina perhiasannya silakan saja. Yang tidak boleh, karena zina tidak bisa tinggal sendiri. Maksudnya perhiasan yang dipakai tidak boleh diperlihatkan. Bukan tidak boleh melihat perhiasannya, tapi tidak boleh melihat tempat-tempat perhiasan itu. Auratnya. Hah? Aurat. Auratnya. Ala juyubihinna. Dala ala jamil abdan. Wa aurat minha. Ini menunjukkan ala juyubihinna itu menunjukkan kepada seluruh aurat. Kenapa? Juyub itu kan di dalam pakaian, pesak itu. Jadi ala juyubihina itu maksudnya si pakaian yang sudah dipakaikan untuk menutup aurat, baru kerudung ditutupkan. Jadi artinya seluruh badannya harus ditutup. Kenapa tidak alal auratihim? Kan ala auratihim, ala auratihinna sudah ditutup sama baju. Baju yang sudah punya juyub, yang sudah punya pesak, maka ditutup lagi. Jadi jilbab itu adalah pakaian luar setelah ditutup seluruh aurat. Nah, jala ala jamil abdan huwa al aurat minha al unuk. Unuk itu punduk dan nahar. Nahar itu adalah leher. Wa juyub, kemudian juyub, sehingga dikatakan juyub itu adalah dada, karena pesak biasanya di dada. Kulli mu'minina yaghuddu fihi an masdariyah.
amrun mughadiratun amalu tahrim nadar nisa. Asalnya kulil mukminin ayyaguddu. Kenapa? Ini fi'il mudhari, tidak ada awamil sebelumnya, amalinasa atau biduni awamil, tapi ini tidak ada nunnya, nun jama, sehingga berarti ini ada yang disembunyikan. Nah, di sini disembunyikannya kulli mukminin ayyaguddu an masdariyah. Kalau an masdariyah disandingkan dengan fi'il mudhari, berarti menunjukkan masdar. Kulli mukminin ayyaguddu, harusnya artinya kulli mukminin goddul basar. Itu harusnya goddul basar. Tutuplah matamu. Wa tubu ilallahi jami'an, iltifat amrun, itu bukan ahrun. Iltifat amrun minar rasul ila sahabah. Tadinya sedang bercerita tentang perempuannya kepada Nabi Muhammad. Ini tapi langsung ayat wa tubu ilallah, tubuh kepada para sahabat jami'an. Itu iltifat amrun untuk memberikan peringatan. Ini semua ada di dalam tafsir ahkam. Tinggal buka lagi. Al-ahkamu syariah. Kandungan hukum yang ada di dalam ayat tadi. Mahuk mudador rojul ala mar'ati ajnabiyah adalah jelas haram. Dalilnya, ya Ali la tattabi an-nadrata fa inna an-nadaru la tattabi an-nadara an-nadratu fa inna ma laka ula walastalaka sani. Wahai Ali, janganlah pandangan itu diikuti oleh pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama untukmu tidak dosa. Tapi pandangan kedua urusan Allah berarti dosa. Aurat rajul ala rajul. Nah, aurat laki-laki kepada laki-laki itu ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i antara fahdun wa suratun, antara pusar dan antara pusar dan tuur kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik adalah antara sekitar pusar dan kemaluan. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa aku pernah berduduk dengan Rasulullah, pahaku bertumpangan dengan paha Rasulullah SAW. Padahal yang aku tahu paha itu aurat, tapi Rasulullah memperlihatkannya. Kalau aurat laki-laki kepada perempuan, ya perempuan semuanya adalah aurat. Auratul mar'ah ma'al mar'ah, seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, tapi khusus perempuan muslim tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang kafir, walaupun dia perempuan. Kalau aurat perempuan, kata Rasulullah, seluruh badan. Kalau menurut Imam Malik, kecuali kafain. Jadi kalau kita penganut Imam Syafi'i, seluruh wanita adalah aurat, kecuali mata satu, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Malik, karena Rasulullah membolehkan perempuan membuka wajah dan telapak tangan ketika ihram, ketika melaksanakan haji, maka itu bukan aurat. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya boleh muka wajah dan dua telapak tangan kalau tidak laki-laki. Kalau ada laki-laki tetap kita harus menutup badan. Nah,
Wala yubdina zinatahuna ma huwa azina. Apa arti zina di sini? Zina itu khuluqiyah, yaitu kecantikan seseorang. Muktasibah, yaitu perhiasan yang direkayasa, seperti pakai bedak, pakai window, pakai apa? Shadow, itu muktasibah. Pakai lipstick. Jadi perhiasan yang dibuat. Kemudian dohriya atau doharatun itu perhiasan yang bisa dilihat. Apa itu perhiasan yang bisa dilihat itu? Yaitu jika baju atau ya pakaian-pakaian itu yang bisa dilihat. Kalau batiniah itu seluruh tubuh yang di dalam. Itu zina. Jadi kalau nanti pertanyaan jelaskan mau zina di dalam ayat ini. Jawabnya ini. Khuluqiyah muktasibah doharatun batiniyah. Dohriyah doharatun wa batiniyatun. Kurang ya. Man huwa muhrim. Siapa yang disebut muhrim dalam ayat tadi? Ya, ayat tadi 10 baris yang disebut muhrimnya itu. Pertama orang tua, kedua suami. Orang tua termasuk kakek, nenek, dan buyut ke atas. Kemudian suami, anak suami, saudara, paman, itu muhrim. Kemudian anak saudara yang tidak itu anak paman, bukan. Tadi dijelaskan di dalam ayat kan, sampai yang disebut muhrim itu adalah orang keluarga yang dekat. Kakek, nenek, paman, itu semuanya muhrim. Auratul muslimah binadatil kafirah. Bagaimana aurat muslimah dalam pandangan orang kafir. Indah Umar wa Abbas haramun ala Yahudi wa Nasara. Haram. Walaupun sesama perempuan, tapi itu muslim, ini kafir, tidak boleh diperlihatkan. Indal Maududi la yahrum. Tidak haram menurut Imam Maududi. Wa indah qaul salis, ada pendapat ketiga di asal ini untuk khusus sahabat Rasul. Kedua, man huwa al ulul irbah. Ulul irbah itu artinya mugopal. Orang idiot. Wal ablah sama dengan idiot, tidak punya pikiran kedewasaan. Wala yuhimul illa ta'am. Orang yang punya pikiran hanya kepada makan. Kemudian man wa tiplun. Nah, tiplun wa tahta umril asroh. Umurnya di bawah 10 tahun. Hal sautul mar'ah auratun. Apakah suara perempuan itu aurat? Ya, menurut Imam Syafi'i bukan aurat. Tapi menurut Ibnu Katsir aurat. Pakai T. Kenapa alasannya? Menurut Imam Syafi'i, sejak Nabi pun istri-istri Rasul dibolehkan berhubungan bicara dengan orang-orang sahabat, walaupun dibolehkan melalui hijab. Berarti itu bukan aurat. Kata Ibnu Katsir, dengan diperintahkannya hijab berarti itu aurat. Nah, matar sudu ilai ayat, apa yang ditunjuk ayat secara tekstual. Satu, pandangan mata. Pertama, awal dari maksiat. Khususnya zina. Jauhilah, hindarilah pandangan kedua.
Kedua, menutup mata dan menjaga kemaluan adalah usaha mensucikan diri dari kotoran. Ketiga, bagi muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasan pada orang lain, kecuali kepada suami. Para muslimah tutup aurat wajah dari orang asing. 5. Anak kecil atau para pembantu yang tidak punya syahwat boleh berada di rumah beserta para perempuan walaupun itu laki-laki. 6. Bagi muslimah jangan memancing laki-laki dengan memperlihatkan perhiasan atau kecantikan. 7. Bagi muslimah bertaubatlah dan peganglah akhlak karimah. 8. Para muslimah wajib menjaga kesucian keluarga masyarakat sekitar. Hikmatut tasyi wa bid'atu kasful wajah. Hikmatut tasayyuk artinya tersebarnya berita-berita yang ada di masyarakat. Seperti kita ketahui ya, Najwa Shihab, seorang anak ahli tafsir, dia tidak pakai kerudung. Seperti Yeni juga anaknya Gus Dur, seorang kiai, tidak pakai kerudung, walaupun kerudung sekarang. Karena berpendapat bahwa kerudung itu adalah budaya Arab. Padahal di dalam syariat Arab ketika datang Islam, jangankan kerudung, bajunya terbuka. Jadi kalau seorang gadis ingin punya suami, dia dibuka bajunya semuanya, auratnya. Kemudian bertawaf di tawaf Ka'bah sambil bertepuk tangan dengan kata-kata, untuk siapa aku ini, untuk siapa aku ini. Selama belum ada yang menangkap, itu akan terus berlanjut. Tidak ada hari ini, besok lagi, gitu terus. Akhirnya ada yang menangkap, akhirnya terjadilah satu perkawinan itu. Kemudian orang-orang Arab jangankan kerudung, wajah pun tetap terbuka. Maka dengan datangnya Islam, untuk kehormatan orang Islam, turun ayat ini, diharuskan dijilbab. Adapun sekarang di Arab ya pengaruh syariat Islam, bukan terbalik. Agama Islam dipengaruhi adat orang Arab. Jadi bid'atul kasab itu yang jadi alasan. Kenapa? Katanya sejak abad ke-12 atau abad ke-7 Masehi, 7 Hijriah, para ulama Indonesia pun tidak berkerudung katanya. Contohnya istrinya Hamka dulu kerudungnya hanya sebatas seperti sapu tangan saja. Tapi kerudung jilbab kayak begini ya baru-baru ini katanya. Sehingga itu bukan syariat, tapi budaya kita. Padahal kita tahu bahwa perbuatan seseorang tidak dibolehkan menjadi contoh kalau tidak sesuai syariat Islam. Maka di dalam buku-buku gender, ya kan, masalah kerudung itu berdalil begitu. Kita harus tahu bahwa jilbab itu dengan ayat ini bisa memperlihatkan bahwa perintah Allah untuk memakai jilbab itu khusus kepada orang Islam. Kulil mu'minin wal mu'minat. Artinya kalau ke orang kafir tidak diwajibkan jilbab. Wajibnya apa? Wajibnya adalah harus syahadat kalau orang kafir. Nah itu silakan Anda bertanya kalau ada. Kalau tidak ada akan dilanjutkan dengan surat Al-Ahzab. Bagaimana Ustaz? Ada yang mau bertanya silakan.
Eh, izin Ya, silakan. Mana? Iya, ingat. Nama siapa? Nanya. Namanya siapa? Halo, jadi siapa namanya? Bismillah, apaan Ustadz? Hmm, Saya izin bertanya. mana silakan. Kan tadi dalam pembahasan katanya segala sesuatu itu berawal dari zina itu dari mata. Nah, dan kebanyakan juga perempuan itu aurat. Nah, bagaimana kita itu istiqomah dan menguatkan rasa malu kita serta maruah kita, ifah kita, sedangkan di zaman modern ini yang menjadi patokan itu seringnya muncul di sosial media itu perempuan. Nah, jadi pertanyaan itu gimana caranya kita menguatkan istiqomah kita dalam menjaga rasa malu dan ifah serta maruah. Mungkin begitu, Ustaz. Itu Pak, mungkin tadi bagaimana cara meningkatkan rasa malu di era globalisasi gitu ya. Atau mungkin tambahan, apakah mungkin eksis misalnya di YouTube, di TikTok gitu, tapi tapi tetap menjaga aurat gitu, seperti itu. Pada prinsipnya, aurat itu kan sudah tidak bisa ditawar oleh syariat Islam. Hanya tergantung keinginan kita. Apakah kita takut sama zaman atau takut sama ancaman Allah? Kalau takut sama ancaman Allah, apapun zamannya harus begini, karena dijamin oleh Allah, apapun ada cara yang terbaik untuk Anda dalam posisi tetap menjaga kesucian Anda. Jadi jangan kalau bahasa Sunda mah mun efes meer gitu. Ya jangan, tapi harus teguh. Karena apa? Yang kita takuti bukan cibiran orang, tapi yang kita takuti adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Apakah akibat aurat kita itu? Untuk diketahui ya, zina itu bukan dengan farji saja. Zina tangan, zina mata, zina segala, apalagi kalau itu puncak dari segala puncak zina. Maka dengan itu jaga kesucian kita. Diawali tadi dengan memanage atau menjaga mata kita agar kita tidak belalakan, mudah terjerumus pada dosa. Jadi tergantung kekuatan iman kita. Makanya kita kan tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Jadi untuk diketahui apa yang saya jelaskan semuanya ada di tafsir itu. Hanya saya membuka wawasan saja. Terus ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, izin bertanya. Silakan, dengan siapa? Saya Maratul Husna. Bismillah, Afwan. Kan tadi ada yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib, dan memang ada juga beberapa orang yang akhirnya membuka kerudung mereka gitu. Sebenarnya sebenarnya mereka itu sebenarnya mereka tuh kenapa gitu sampai bisa berpendapat seperti itu bahwa kerudung itu tidak wajib, padahal kan sudah sangat jelas di dalam Al-Quran sendiri Allah telah memerintahkan bahwa kerudung itu wajib gitu. Jadi pada prinsipnya itu tergantung pada keimanan kita, memilih pendapat orang atau memilih ayat kan gitu. Jadi kan disebutnya lama Buddha ilallah, lama sudah ilallah. Tapi kalau disuruh milih
jilbab atau pendapat orang malah mengesampingkan Quran, itu bohong ucapan-ucapannya itu. Itu kan yang mengatakan jilbab itu adat orang Arab, itu bukan dari para sahabat, tapi dari orang-orang yang sekarang tidak mau dijilbab. Yang penting kata mereka, yang penting hati kita bersih. Ya iya, hati bersih wajib. Tapi dengan tuntunan dari Allah, hati bersih diawali dengan pandanganmu bersih. Kemudian auratmu juga bersih. Jadi tidak langsung gredlock gitu. Yang penting hati bersih. Soal jilbab itu kan ada orang Arab. Dan memang mereka beranggapan bahwa pada abad 12 atau abad ke-17 lah, pada masa Abbasiyah, masa jilbab ini dipermasalahkan. Kalau sebelum itu para sahabat, para tabiin pakai semua. Ya, Silakan. silakan ada lagi. Jadi kan kita sudah jelas ini surat An-Nur ayat 31 dan untuk jilbab khusus 30 31 dan ini lagi kemudian surat Al-Ahzab ayat 59. Baik. Lanjutkan ke itu. Lanjutkan aja Pak. Ya. Mungkin singkat aja Pak ya. Ya. Ini gini PowerPoint. Teman-teman nanti ada kuesioner ya, silakan diisi di chat ya. Sama plus absen juga sih ada ya. Google Form. Tapi ini absen saya ya. Tetap juga antum nanti harus pakai absen pondok absen STIS juga. Yang Anda kirim ini adalah absen dari saya ya untuk data pribadi. Untuk data yang di pondok juga silakan. Absen pondok jangan lupa ya. Ketua nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini adalah penguat daripada ayat pertama. Jadi sebagai ukhti atau akhwat harus sangat jelas mengetahui apa yang terkandung dalam dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna wala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ya ayuha, ya adatun nida. Ayuha isim nida ha itu. An-nabiyyu sifat ha. Kul fil amar fa'ilu mudmar yaudu ala nabi fi azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kul ya Rasulullah di azwajika wa banika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna. Artinya ulurkan atau tutupkan jalabihina anon kerudungmu umurhina ala juyubihina alaihina min jalabihina, kerudung panjangkan sampai dada. Dalika adna ayyurafna. Ini adalah cara terbaik tersingkat untuk dikenal sebagai perempuan merdeka. Fala yu'dina, janganlah engkau menyakiti atau mengganggu mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pemaaf dan Penyayang. Karena akan dipercepat ya. Ya ayuhan nabi, kalau Al-Qur'an menyebutkan ya ayuha,
menunjukkan kedekatannya dan kehormatan. Tapi kalau Allah memanggil tidak dengan hormat, tidak ada haknya itu. Ya Umar, ya Aziz. Tapi kalau ke Nabi pasti ya Yuhan Nabi. Menunjukkan kehormatan. Hei Nabi yang tersayang. Kuli ajwajika. Katakan kepada istri-istri. Kuli ajwajiki. Ajwajika. Katakan kepada pasanganmu. Kak itu ke Nabi. Isi-isimu. Yudnina jalabina. Yudnina dari dana. Dana itu dekatkan. Jadi ulama sambungkan. Jalabina al-umur. Pakaian dengan jilbab. Umur atau kerudung dengan jilbab. Gofurun. Sifat Allah. Al-Maghfur, Al-Ghafur, artinya Ghafurun, ismu balaghah tadi. Selalu pemberi maaf. Adna, dari dana, yang paling dekat, yang paling singkat. Rahima, artinya, adna itu akrob. Rahima, kasih sayang, rahmat. Kemudian makna ijmal tadi, katakan arti secara keseluruhan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa untuk menjaga keluarga dan kaum muslimin, sehingga perintahnya itu dimulai kepada pribadi Nabi untuk menjaga istri-istrinya dan anak-anak perempuannya, wanita mukminin, dan kepada seluruh para perempuan orang mukmin. Artinya jilbab itu hanya diperuntukkan untuk para perempuan mukmin. Kalau mereka kan tadi di dalam masalah ya, ada yang mengatakan jilbab itu untuk istri-istri Rasul. Untuk kita mah tidak. Atau ada juga jilbab itu ada untuk para sahabat, tapi dengan kata wanisa'il mukminin memperlihatkan bahwa jilbab itu untuk seluruh perempuan yang mukmin. Yudnina alihina min jalabihina, pakailah kerudung sampai kepada dadanya, dari mulai kepala, pundak, leher, dan dada. Dari keadna itu akan memperlihatkan bahwa ini orang mukmin, ini orang kafir, ini orang musyrik, atau ini orang mukmin, atau ini orang hamba saya, atau ini orang merdeka. Karena jilbab itu diperintahkan tidak kepada hamba saya, tapi kepada orang-orang mukmin, nisa'il mukminin. Tidak termasuk hamba saya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena dalam masalah jilbab tidak semua orang taat kepada Allah. Ada yang merasa terpaksa, ada yang merasa tidak mau atau keterpaksaan, maka Allah tetap akan memberikan ampunan kepada mereka jika dalam posisi itu tetap dia dalam posisi melaksanakannya. Kemudian sababun nuzul. Sababun kisah mar'ah fi bustan. Jadi tadi sudah dijelaskan. Kalau zaman Rasulullah kan tidak ada WC. WC di zaman Rasul itu goit. Goit itu bukan berak. Goit itu adalah tumpukan tanah yang meninggi. Jadi kalau orang mau ke WC, mau BAB, dia pasti di belakang tumpukan tanah itu. Jangan disebut goit, padahal goit itu adalah tempat untuk BAB. Gitu. Nah, kalau malam, perempuan-perempuan itu pada datang ke kebun untuk melaksanakan berak itu. Di kebun itu bercampur antara hamba saya dan perempuan merdeka. Sehingga datanglah orang-orang fasik atau laki-laki yang genit
selalu menggoda hamba saya dan merdeka. Padahal kalau tahu dia orang merdeka, pasti tidak berani mengganggunya. Maka dengan itu turun ayat ini, perintah kepada perempuan mukmin yang bukan hamba saya berkerudung, supaya diketahui bahwa ini orang merdeka. Nah, itu yang disebut orang yang asbabun nuzul di sini. Jadi asbabun nuzul itu agar para orang-orang fasik tidak berani mengganggu wanita-wanita merdeka yang datang ke kebun. Kemudian ibu tafsir tadi, arti yang tersembunyi di dalam tafsir ini. Kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Apa sesungguhnya kenapa Allah dikatakan diawali dengan katakan ke istrimu, anak-anakmu, baru kepada orang mukmin yang lainnya dibelakangkan. Ayat ini menunjukkan dalat ayat ibda binafsika wa ahlika qablal akhir. Jadi dalam segala sesuatu, kalau kita ingin menyuruh orang lain, seperti Allah menyuruh Rasulullah, mulailah kepada keluarga kita dulu, baru kepada orang lain. Di sini pun Rasulullah disuruh menutup aurat itu diawali kepada istri-istrinya, dan kemudian setelah istrinya melaksanakan, baru kepada anak-anaknya, dan setelah itu baru kepada perempuan. Amrun hijab. Oh, bahannya amrun lil hijab ba'da sitrul aurat. Jadi kuliah azwajika maksudnya ini perintah untuk hijab itu kepada perempuan yang sudah menutup aurat. Bukan terbalik. Ayahnya orang berhijab tapi pakai celana itu celana menjerit. Tapi ya, untuk apa berhijab kalau badanmu masih memperlihatkan aurat? Karena hijab itu adalah pakaian luar. Kalau pakaian dalamnya itu disebut sadar atau pakaian dalam. Wanisa ilmu mu'minina in hakamal hijab ala jami'il muslimin. Inna hukum hijab ala jami'il muslimin. Jadi wanisa'il mu'minin, dengan kata-kata nisa'il mu'minin itu, bahwa hukum hijab itu ala jamil muslimin. Hanya diperuntukkan kepada orang muslim. Kalau non-muslim tidak diwajibkan berhijab. Tapi jangan arogan. Jadi bagi orang mukmin kita harus pakai hijab. Kemudian adna ayyurabna. Adna dari yang paling dekat untuk diketahui. Ta'jilul masyhur wal ma'rifah anha mar'atun hurrun laisa amah wal jariyah. Jadi dengan berjilbab diketahui ini orang merdeka dan ini orang hamba saya. Karena kenapa orang merdeka diperintahkan berhijab? Karena orang merdeka tidak seperti hamba saya. Hamba saya kan di luar banyak bekerja. Tapi kalau perempuan, walaupun diperintah hijab, jarang keluar. Itu. Nah, bagaimana sekarang wanita-wanita karir? Ya, wanita karir, ya ulama Indonesia tetap wajib berhijab, tapi hijabnya tidak kayak hijab Imam Syafi'i. Kalau hijab menurut Imam Syafi'i kan seluruh tubuh kecuali mata yang kanan yang boleh dibuka sebelah. Jadi dari tata cara berhijabnya gitu. Jadi bukan hanya kita mau berhijab, kita mah wajah dan telapak tangan itu mengikuti pendapat Imam Malik, bukan mengikuti Imam Syafi'i.
Ahkamu syariah. Hukum syariah dalam ayat ini. Ma hukum hijab khos alal muslim ila alal muslim baligha al-hur. Apakah hijab itu khusus bagi orang muslim atau muslimah? Jawabnya benar. Bagi muslimah yang baligh dan bebas atau bisa hamba saya. Wal amal la yujib. Hamba saya tidak diwajibkan. Hal waju min ghairi min auratin nisa? Qala jumhur al ulama na'am. Jumhur ulama mengatakan bahwa wajah sesungguhnya aurat perempuan. Tapi menurut Imam Malik, wajah dan telapak tangan tidak atau bukan termasuk hijab. Bukan termasuk aurat. Hikmatul tasri wa bid'atul katul wajib. Nah, sudah tadi dijelaskan ya pendapat-pendapat orang modern bahwa hijab itu sesungguhnya diperuntukkan bagi orang para sahabat atau hanya untuk melaksanakan adat Arab. Tapi kita harus tahu bahwa bukan adat orang Arab dan bukan adat orang dermawan, bangsawan, tapi untuk seluruh umat Islam. Ini dalilnya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kedua, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyah. Wa idza sa'altumuhunna fas'alu min wara'il hijab. Kalau kau bergaul dengan perempuan, ada keperluan dengannya, maka mintalah dari belakang hijab atau belakang dari belakang gardeng. Nah, ini ada nama-nama istri Rasulullah. Istri Rasulullah semuanya ada 12. Khadijah yang pertama. Terus diketahui ya, Rasulullah menikah lebih daripada satu setelah usia 55 tahun. Sebelum usia 55 tahun, Rasulullah punya istri satu saja. Pertama Khadijah, kedua setelah Khadijah meninggal, kemudian menikah Saudah. Padahal usia Saudah lebih tua daripada Khadijah 2 tahun. Kemudian yang ketiga Aisyah, karena Saudah sudah tidak siap menjadi istri Rasulullah. Tapi karena Rasulullah dilarang untuk bercerai. Maka setelah usia Rasulullah 55 tahun, atau setelah 2 tahun Rasulullah di Madinah, baru nikah banyak. Tujuannya satu, hanya untuk menyebarkan dakwah. Itulah, itu sudah sampai jam 5:15. Kalau ada mau pertanyaan, silakan. Angga, ada yang mau bertanya? Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Silakan. Bagaimana tanggapan kita terhadap Nama dulu, nama, asal, dan Afwan. Nama saya Maratul Husna. Saya dari Desa Jati Pancur, Ustaz. iya, silakan. Afwan Ustaz. Bagaimana tanggapan kita atau sikap kita terhadap orang yang mengatakan Islam itu jangan kalau berjilbab harus lebar, kepalanya itu tertutup, rambutnya itu tertutup. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Kurang jelas ya, coba sekali lagi teh. Halo? Halo? Teh, tadi suaranya terputus-putus. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya, sebentar Ustaz. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang mengatakan
bahwa terhadap agama Islam itu jangan terlalu fanatik. Jadi kalau misalnya perempuan yang ingin berjilbab, ya berjilbab saja, tidak perlu jilbabnya yang lebar ataupun menutup dada begitu. Jadi yang penting kepalanya tertutup katanya. Sikap kita sebagai seorang muslim itu seperti apa gitu. Syukron Ustaz. Baik Pak, silakan. Pada prinsipnya atau apa nyinyiran orang terhadap orang yang kuat mempertahankan syariat Islam itu biasa dari sejak Nabi Muhammad pun begitu. Untuk melemahkan keimanan kita itu biasa. Tapi bagi seorang muslim yang mempunyai pemikiran sendiri, itu peduli amat ocehan orang. Tapi kan ocehan orang keinginan menjerumuskan kita. Adapun jilbab syar'i kan jelas. Syaratnya pertama harus lebar, kedua harus tebal, ketiga harus tertutup badan itu. Jadi kalau pemikiran kita berbeda dengan orang lain, katakan ini adalah keyakinan aku. Kalau kamu punya keyakinan lain, kerjakan untuk dirimu sendiri kan gitu. Jadi pada prinsipnya tergantung kesungguhan kita dalam melakukan atau melaksanakan syar'i itu. Dan pada prinsipnya tujuan daripada jilbab. Satu, menutup aurat. Kedua, menghalangi pandangan orang. Ketiga, menghilangkan atau menjauhi rangsangan orang lain. Kalau engkau jilbab, tapi bajunya seret, atau perilakunya tidak memperlihatkan keislaman, nah itu mah artinya bahasanya asal-asalan. Daripada lebih baik daripada, itu yang dalil mereka gitu. Daripada lebih baik daripada, sehingga menjadikan kegelisahan daripada diri kita sendiri. Tapi kalau hati kita teguh, peduli apa, peduli amat, apapun yang dikatakan oleh mereka, yang penting kita teguh dalam pendirian kita. Tuh, Benten. Baik, itu ya penjawabannya. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Ya, tadi yang daripada juga mungkin sepertinya was-was ya. Jadi salah satu strategi setan ya untuk membuat rasa was-was di kalangan umat Islam gitu kan. Untuk pembolehan dengan dalil daripada lebih baik daripada kan gitu. Artinya segala sesuatu boleh kalau dalilnya gitu. Seolah-olah kalau kita tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan syariat secara sempurna. Padahal melaksanakan syariat itu merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan gitu kan, yang sudah pernah dilakukan oleh para sahabat dan umat-umat terdahulu. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan daripada beribadah. Pilihannya adalah melaksanakan syariat secara penuh gitu kan, atau tadi gitu kan tidak melaksanakan tapi kita mendapatkan dosa gitu. Jadi lebih baik kita meyakini ya bahwasanya menggunakan jilbab itu adalah syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh para muslimah ya, namun kita tidak belum mampu tapi masih meyakini itu lebih baik ada kemungkinan suatu saat dia melaksanakan, dibandingkan kita meyakini menggunakan jilbab itu sesuatu yang tidak diwajibkan, sehingga untuk kembali melaksanakan syariat akan sulit bagi dia gitu kan. Jadi tak ubahnya seperti terhasut oleh setan gitu. Atau bahkan orang tersebut yang mengajak kepada keburukan itu ya bisa dikatakan ya
minal jinna watinan, ya, dari jin dan manusia gitu kan, yang apa Jadi yang pada dasarnya segala sesuatu pun faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan, maka kerjakan apapun. Komen orang lain jangan diikuti, karena komen orang lain tidak akan selesai dengan mengikuti komen-komen, karena orang lain lebih banyak dari apa yang kita mampu. Maka dengan keteguhan hati menjalankan syariat, insya Allah kita akan bahagia. Kegelisahan atau rasa takut dari ketidakada keteguhan kita dalam menjalankan apa yang kita pikirkan. Baik, terima kasih. Teman-teman, mungkin waktu kita sepertinya sudah habis ya. Nah, nanti barangkali ingin ada pertanyaan bisa langsung aja. Jadi kan nanti insya Allah Zoom kita pun akan saya kirimkan ke itu. Gitu kan. Tapi jangan lupa teman-teman untuk mencatat juga kan. Karena mencatat itu salah satu teknik yang baik untuk menyerap ilmu gitu kan. Nah, saya ingatkan juga bagi teman-teman yang belum mengisi formulir absen yang ada di chat, silakan diisi. Ini sangat penting sekali untuk kita evaluasi. Baik, itu saja mungkin ditutup aja mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan Pak, pada prinsipnya mahasiswa harus punya ya kitab Tafsirul Ahkam Ali Sabuni, bisanya minjam atau beli sebisa mungkin ketika belajar kita sambil melihat, sehingga bisa saling mengoreksi kan? Dari segi pembahasan, pembacaan, i'rab dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan yang awal ini akan berlanjut dan mendapat manfaat untuk kita semua dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di waktu yang sama. Adapun kitab tafsir nanti pun saya akan coba share ya bentuk PDF ya. Tapi langkah lebihnya itu punya buku hardcover-nya ya. Tapi itu kalaupun untuk mampu untuk programnya. Tapi nggak masalah untuk PDF nanti akan share. Baik, untuk pertemuan kita saya serahkan kepada KM-nya siapa, silakan ditutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Didi Sopandi dan Ustadz Adi Fahmi atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.